Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kerajaan Blambangan. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebagian dari kita tentu tahu kisah berjenis Panji, berjudul Damar Wulan Minak Jinggo. Kisah yang dianggap legenda ini begitu populer di Jawa Timur, karena mengungkapkan perseteruan antar dua kerajaan, yang satu sebuah kerajaan besar, bernama Majapahit, yang satu lagi, kerajaan yang tak pernah tunduk terhadap hegemoni kerajaan besar itu, yakni Kerajaan Blambangan. Perseteruan ini melahirkan Perang Paregreg. Kerajaan Blambangan terletak di timur kota Banyuwangi di Jawa Timur. Bila kita melihat peta, letak Blambangan berbatasan langsung dengan Selat Bali. Dengan begitu, kita yakin bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan pesisir. Bila melihat namanya, Blambangan berasal dari kata bala, yang artinya rakyat, dan ombo yang artinya besar atau banyak. Dengan begitu, kita dapat pahami bahwa Blambangan adalah kerajaan yang rakyatnya cukup banyak. Tak ada berita yang pasti sejak kapan kerajaan ini berdiri. Dari kisah Damar Wulan Minak Jinggo diketahui bahwa pada masa Majapahit kerajaan ini telah ada dan berdaulat. Namun demikian, ada beberapa sumber yang memuat nama Blambangan, yakni Serat Kanda, ditulis abad ke-18, Serat Damar Wulan, ditulis pada 1815, dan Serat Raja Blambangan, ditulis 1774, di mana proses penulisannya dilakukan jauh setelah masa kejayaan Blambangan, yakni ketika masa Mataram Islam dan kekuasaan Kompeni Belanda di Jawa Tengah relatif kukuh. Di samping mengacu kepada sumber berjenis sekunder seperti ketiga serat tadi, kita masih memiliki sumber primer yang bisa dikaitkan dengan keberadaan Blambangan, yakni Pararaton yang meski tak menyebutkan nama Blambangan, namun kemunculan nama Arya Wiraraja dan Lamajang akan membantu kita menyibakkan kabut yang menyelimuti sejarah awal kerajaan Blambangan. Istana Timur Majapahit, untuk melacak sejarah kemunculan kerajaan Blambangan diakui cukup sulit. Minimnya data dan fakta membuat para ilmuwan kesukaran untuk menentukan sejarah awal kerajaan ini. Namun, bila kita memetakan sejarah awal Majapahit pada masa Srinata Sangramawijaya alias Raden Wijaya, maka sedikit celah akan terkuak bagi kita guna menuju pencarian awal mula Blambangan. Pelacakan ini bisa dimulai dari peristiwa larinya Sangramawijaya, R. Wijaya, dan kawan-kawan ke Songenep, kini Sumenep, di Madura, guna meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam usaha menjatuhkan Jayakatwang, yang telah menggulingkan Kertanagara di Singasari. Menurut Pararaton, Raden Wijaya berjanji bahwa jika Jayakatwang berhasil dijatuhkan, kelak kekuasaannya akan dibagi dua, satu untuk dirinya, satu lagi untuk Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini ketika muda merupakan pejabat di Singasari, yang telah dikenal baik oleh Raden Wijaya yang tak lain menantu dan keponakan Kertanagara. Ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit tahun 1293, Arya Wiraraja diberi jabatan sebagai pasangguhan dengan gelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Makapramuka. Namun, rupanya Wiraraja pada tahun 1296 sudah tidak menjabat lagi. Hal ini sesuai dengan isi prasasti penanggungan yang tak mencatat namanya. Muljana menjelaskan bahwa penyebab menghilangnya nama Wiraraja dari jajaran pemerintahan Majapahit karena pada 1395, salah satu putranya bernama Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan lalu tewas. Peristiwa ini membuat Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri, seraya menuntut janji kepada Raden Wijaya mengenai wilayah yang dulu pernah dijanjikan. Pada 1294, Raja pertama Majapahit itu mengabulkan janjinya, dengan memberi Wiraraja wilayah Majapahit sebelah timur yang beribu kota di Lamajang, kini Lumajang. Babat Raja Blambangan memberitahu kita, bahwa wilayah Lumajang yang diberikan pada Arya Wiraraja adalah berupa hutan, termasuk Gunung Brahma, kini Gunung Bromo, hingga tepi timur Jawi Wetan, Jawa Timur, bahkan hingga Selat Bali,
wit prekawit tanah Lumajang seanteron ipun kedadosaken tanah Blambangan. Menurut teks babat Raja Blambangan, Arya Wiraraja memerintah di Blambangan sejak 1294 hingga 1301. Ia digantikan putranya, Arya Nambi, dari 1301 sampai 1331. Setelah Nambi terbunuh karena intrik politik pada 1331, tahta kerajaan Blambangan kosong hingga 1352. Yang mengisi kekosongan ini adalah Sira Dalem Sri Bima Cili Kapakisan, saudara tertua Dalem Sri Bima Cakti di Pasuruan, Dalem Sri Kapakisan di Sumbawa, dan Dalem Sri Kresna Kapakisan di Bali. Kesaksian babat Raja Blambangan berkesesuaian dengan apa yang tertulis pada Pararaton. Dikisahkan, pada tahun 1316, Nambi, seorang pengikut setia Raden Wijaya, sekaligus Pati Ama Mangkubumi Majapahit yang pertama, memberontak pada masa pemerintahan Jayanagara, seperti yang dijelaskan Pararaton. Riwayat lain, yakni Kidung Sorandaka, menceritakan pemberontakan Nambi terjadi setelah kematian ayahnya yang bernama Pranaraja, sementara Kidung Harsawijaya menyebut ayah Nambi adalah Wiraraja. Pararaton mengisahkan, Nambi tewas dalam benteng pertahanannya di Desa Rabut Buhayabang, setelah dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan Bang. Sebelumnya, benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan yang dibangun Nambi, dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga tewas dalam peperangan itu. Menurut Nagara Kertagama, yang memimpin penumpasan Nambi adalah Jayanagara sendiri. Dalam peristiwa ini, jelas Nambi berada di Lamajang dan dibantu oleh pasukan Majapahit Timur, wilayah yang menjadi kekuasaan Wiraraja. Namun belum jelas, apakah Wiraraja masih hidup saat peristiwa Nambi berlangsung. Pemaparan di atas, dalam upaya menjelaskan keberadaan Blambangan, tentu belum dirasakan memuaskan, karena walau bagaimanapun, semua data di atas tak menyebutkan nama Blambangan. Untuk itu, kita langkahkan lagi penelusuran kita ke masa yang lebih kemudian, yakni masa Perang Paregreg, peperangan antara Keraton Barat versus Keraton Timur di wilayah Majapahit. Kedaton Wetan, dan Perang Paregreg 1406 Masehi. Bila merujuk ke Pararaton, kita akan mengetahui bahwa ayah angkat sekaligus kakek dari istri Bre Wirabumi, yakni Bre Wengker yang bernama Wijaya Rajasa, suami Raja Dewi, mendirikan keraton baru di Pamotan dan bergelar Batara Parameswara Ring Pamotan. Batara Parameswara ini juga adalah mertua Hayam Wuruk, karena putrinya yang bernama Paduka Sori menikah dengan raja ini. Setelah Batara Parameswara wafat tahun 1398 Masehi, keraton di Pamotan diserahkan kepada Bre Wirabumi. Bila menghubungkan berita Pararaton dengan berita pada sejarah dinasti Ming, kita bisa melihat adanya kesesuaian. Kronik Cini memberitakan bahwa, pada 1403 Masehi di Jawa terdapat Kerajaan Barat, dan Kerajaan Timur yang tengah berseteru. Diberitakan bahwa pada tahun itu Bre Wirabumi, penguasa Kerajaan Timur, mengirim utusan kepada Cina guna mendapatkan pengakuan Kaisar Cina. Hal ini membuat Wikramawardhana, penguasa Kerajaan Barat, marah dan segera ia membatalkan masa kependetaannya yang telah dimulai sejak 1400. Selama itu yang menjalankan roda pemerintahan adalah istrinya, Kusumawardhani. Dengan begitu jelas, bahwa penguasa Kerajaan Timur, yang diperikan oleh sejarah dinasti Ming ini mengacu pada penguasa di Pamotan, yakni Bre Wirabumi. Namun kemudian, muncul masalah baru, apakah istilah Kerajaan Timur pada masa Bre Wirabumi sama dengan istilah Istana Timur pada masa Arya Wiraraja. Pada tahun 1403, Kaisar Yunglo di Cina mengirim utusan ke Jawa guna memberitahukan bahwa dirinya lah yang menjadi Kaisar Cina. Hubungan Cina-Jawa makin mesra ketika Wikramawardhana menerima stempel perak berlapis emas dari Kaisar Yunglo. Sebagai terima kasih, Wikramawardhana mengirim utusannya ke Cina dengan membawa upeti. Rupanya kiriman stempel perak emas itu, membangkitkan keinginan Bre Wirabumi untuk mengirimkan upeti ke Cina. Pengirim utusan oleh Wirabumi ini memiliki maksud yang lebih khusus,
meminta pengakuan dari Kaisar Cina. Pengesahan resmi dari Kaisar Cina terhadap Bre Wirabumi di Kerajaan Timur membuat geram Wikramawardhana yang tengah bertapa. Ketika mendengar Bre Wirabumi diakui oleh Kaisar Cina, pada tahun 1403, Wikramawardhana kembali mengemban pemerintahan. 3 tahun berikutnya, 1406, baik kerajaan barat maupun kerajaan timur sama-sama meminta dukungan kepada kerabat istana Majapahit lain untuk mendukung mereka. Para raton mencatat, Perang Paregrek, perang yang berangsur-angsur antara Wikramawardhana Bre Wirabumi, terjadi pada tahun Saka Nagaloro Anahut Wulan atau 1328 Saka, 1406. Setelah Wikramawardhana berhasil mengalahkan kerajaan timur, Bre Wirabumi melarikan diri saat malam dengan menumpang perahu. Namun ia berhasil dikejar oleh Branarapati Raden Gajah. Kepalanya dipancung lalu dibawa ke Majapahit untuk dipersembahkan kepada Bra Hyang Wisesa. Kepala Bre Wirabumi kemudian ditanam di Desa Lung. Candinya dibangun pada tahun itu juga, 1406, bernama Grisapura. Perang ini berawal dari ketidaksetujuan Bre Wirabumi, anak Sri Raja Sanagara atau Hayam Wuruk dari Selir, atas penunjukan Suhita, putri pasangan Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk, dengan Wikramawardhana menjadi penguasa Majapahit. Sebelumnya, pada tahun 1389, Wikramawardhana menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, dinobatkan menjadi raja, lalu setelah 12 tahun memerintah, Wikramawardhana turun tahta dan menjadi pendeta. Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Bre Wirabumi. Wirabumi, walau sebatas anak dari seorang Selir, merasa lebih berhak atas tahta Majapahit karena ialah satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Ia melihat bahwa Suhita kurang berhak atas tahta tersebut karena hanya seorang wanita dari seorang putri Hayam Wuruk, yakni Kusumawardhani. Bre Wirabumi sendiri, menurut Nagara Kertagama, menikah dengan Nagarawardhani, sedangkan menurut para raton ia menikah dengan Bre Lasem, yakni Sang Alemu alias Indudewi kemenakan Hayam Wuruk, sekaligus anak dari Raja Dewi, Raja Saduhitendu Dewi. Raja Dewi dalam Nagara Kertagama, yang identik dengan Bre Daha menurut para raton, ini adalah bibi Hayam Wuruk. Setelah Bre Wirabumi tewas, Bre Daha, ibu angkat Bre Wirabumi yakni Raja Saduhitendu Dewi, diboyong oleh Hyang Wisesa ke Kedaton Kulon, Majapahit. Siapa orang yang menggantikan Bre Wirabumi menjadi penguasa Daha, tidak diketahui. Para raton hanya menceritakan bahwa pada 1359 Saka, 1437 M, yang menjadi penguasa Daha adalah Jayawardhani Dyah Jayaswari, putri bungsu Bre Pandan Salas. Setelah Perang Paregrek, tahta Majapahit masih dipegang oleh Wikramawardhana hingga 11 tahun kemudian. Pada 1349 Saka, 1427 Masehi, Wikramawardhana wafat, tahta Majapahit lalu diserahkan kepada Suhita. Setelah Bre Wirabumi tewas, kerajaan timur bersatu dengan kerajaan barat. Namun, di lain pihak banyak daerah bawahan di luar Jawa yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Dari uraian di atas, sama, bahwa sumber-sumber tertulis yang lebih tua, yakni Nagara Kertagama pada abad ke-14, tidak mencantumkan nama Blambangan untuk wilayah yang dikuasai Arya Wirajaja, pun para raton yang ditulis sekitar abad ke-15 dan 16 tidak menyebutkan nama itu, melainkan Istana Timur untuk wilayah yang dikuasai oleh Bre Wirabumi. Istilah Blambangan sebagai sebuah kerajaan baru muncul pada abad-abad selanjutnya, yakni abad ke-18 pada masa Mataram Islam, 2 abad setelah era Paregrek. Namun ada pengecualian, naskah Bujangga Manik yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, menyebutkan nama tempat Balungbungan, yang terletak di ujung timur, Jawa Timur sebagai tempat ziarah kaum Hindu. Hal ini akan dibahas pada uraian selanjutnya. Panarukan, pelarian Dyah Ranawijaya Raja Kediri. Namun, sebelum putus asa, ada data menarik yang akan membimbing kita menelusuri kabut sejarah kerajaan ini. Data itu menguraikan sebuah peristiwa yang terjadi pada akhir abad ke-16,
setengah abad setelah masa Paregreg, yakni penyerangan pasukan Demak ke Daha, ibu kota Kediri. Saat itu, Kediri merupakan kerajaan utama setelah berhasil menyerang Majapahit. Muljana, 1986 banding 300, menuturkan, pasukan Demak yang Islam menyerang Tuban pada tahun 1527. Setelah Tuban, Laskar Demak menyerang Daha, ibu kota Kediri pada tahun itu juga. Raja Kediri, Girindrawardana Dyah Ranawijaya, diidentifikasikan sama dengan tokoh Batara Wijaya atau Brawijaya dalam serat, melarikan diri ke Panarukan, sementara Kediri jatuh ke tangan Demak. Dyah Ranawijaya sendiri sebelumnya pernah mengalahkan Bhre Kertabumi Raja Majapahit pada 1478. Penyerangan itu dalam rangka balas dendamnya, karena ayahnya, Suraprabawa Sang Singawikramawardhana yang duduk di keraton Majapahit diserang oleh Bhre Kertabumi, sehingga menyebabkan Suraprabawa mengungsi ke Daha, Kediri. Pendapat ini didukung oleh prasasti Petak yang menyebutkan, keluarga Girindrawardana pernah berperang melawan Majapahit lebih dari satu kali. Berita dari Sertakanda yang menyebutkan bahwa Dyah Ranawijaya, setelah Daha jatuh ke pasukan Demak, melarikan diri ke Bali, menurut Muljana, tak dapat dibuktikan oleh data sejarah yang lebih sahih. Sebaliknya, Dyah Ranawijaya melarikan diri ke Panarukan, kini nama kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Utara Banyuwangi. Panarukan sendiri ketika itu merupakan sebuah pelabuhan yang cukup ramai dan sejak abad ke-14, telah menjadi salah satu pangkalan kapal terpenting bagi Majapahit. Dengan tibanya Ranawijaya ke kota pelabuhan ini, kerajaan Panarukan ini bisa dianggap sebagai kelanjutan Kediri. Dan berdasarkan penuturan orang Belanda kemudian, kerajaan Panarukan ini dapat diidentifikasi sebagai kerajaan Belambangan. Hal ini sesuai berita Portugis, yang menyebutkan adanya utusan kerajaan Hindu di Panarukan ke Malaka pada 1528, setahun setelah Dyah Ranawijaya diserang Demak. Utusan dari Panarukan ini bermaksud mendapatkan dukungan orang-orang Portugis, yang tentunya bermaksud menghadang pengaruh Islam di Jawa. Bukti lain bahwa Panarukan adalah bagian dari Belambangan adalah peristiwa terbunuhnya Sultan Trenggana Raja ketiga Demak pada 1546. Hanya saja, belum ada kepastian, sejak kapan pusat pemerintahan Belambangan pindah dari Panarukan ke wilayah yang lebih timur. Pada saat kerajaan Demak memperlebar wilayah kekuasaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, sebagian wilayah Jawa Timur berhasil dikuasainya. Pasuruan ditaklukkan pada tahun 1545 dan sejak saat itu, menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Akan tetapi, usaha Demak menaklukkan Panarukan, Belambangan, mengalami kendala karena kerajaan ini menolak Islam. Bahkan, pada tahun 1546, Sultan Trenggana sendiri terbunuh di dekat Panarukan, setelah selama 3 bulan tak mampu menembus kota Panarukan. Barulah ketika Pasuruan berhasil dikuasai Demak, posisi Belambangan makin terdesak. Pada tahun 1601, ibu kota Belambangan dapat direbut oleh pasukan Pasuruan yang dibantu Demak. Setelah dikalahkan oleh aliansi Demak Pasuruan, kerajaan Belambangan mulai dimasuki budaya dan ajaran Islam. Pusat pemerintahan pun bergeser ke selatan, ke daerah Muncar. Pada masa Kesultanan Mataram, penguasa Belambangan kembali menyatakan diri sebagai wilayah yang merdeka. Usaha para penguasa Mataram dalam menundukkan Belambangan mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan kawasan Belambangan dan Banyuwangi pada umumnya tidak pernah masuk ke dalam budaya Jawa Tengahan. Maka dari itu, sampai sekarang kawasan Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Balilah yang lebih menonjol pada berbagai bentuk kesenian dari wilayah Belambangan. Dari uraian di atas terkesan bahwa cikal bakal Belambangan terdapat di Panarukan, jadi bukan berasal dari Istana Timur di Lumajang peninggalan Arya Wiraraja, atau istana pada masa Perang Paregreg. Namun demikian, diperlukan sejumlah pertimbangan lain, untuk memutuskan apakah tepat bila kita menyebutkan bahwa Panarukan merupakan awal mula kerajaan Belambangan.
Hal ini akan lebih terkuak pada uraian-uraian di bawah ini. Pangeran Tampauna, Pangeran Kedaung, dan Tawang Alun, Sinuhun Macan Putih. Pada abad ke-16, Blambangan berada dalam kekuasaan Bali. Kerajaan Gel-Gel di Bali yang dirajai Dalem Waturengong, tahun 1460 sampai tahun 1550, mampu memperluas wilayahnya hingga ke bagian timur Jawa Timur, Lombok dan Sumbawa. Setelah Dalem Waturenggong digantikan oleh putranya yakni Dalem Dimade, satu persatu wilayah kekuasaan Gel-Gel melepaskan diri, di antaranya Blambangan dan Bima, tahun 1633, dan Lombok, tahun 1640. Pada 1651, muncul pemberontakan Gusti Agung Maruti atas Gel-Gel. Ketika Dewa Agung Jambe menggantikan Dalem Dimade, kembali Gel-Gel merebut wilayahnya yang terlepas pada tahun 1686. Raja ini lalu memindahkan pusat kerajaan ke Samarapura di Klungkung. Pada abad ke-17, Blambangan sendiri dipimpin oleh Santaguna. Setelah Blambangan ditaklukkan pada tahun 1636 oleh Sultan Agung Mataram, Santaguna digantikan oleh Raden Mas Kembar alias Tampauna pada tahun 1637. Ketika itu, ibu kota masih di Lumajang. Pada 1639, raja ini memindahkan keraton ke Kedaung, sekitar Panarukan, Situbondo, sehingga bergelar Pangeran Kedaung. Kalimat ini menjelaskan bahwa cikal bakal Blambangan adalah Lumajang, dan untuk ini kita bisa menarik garis ke masa Arya Wiraraja. Pada masa Mas Tampauna ini, Blambangan selalu menjadi rebutan antara Bali dan Mataram. Perebutan pengaruh antar dua kerajaan itu berakhir, setelah kedua penguasa kerajaan itu wafat, Sultan Agung pada tahun 1646 dan Dewa Agung pada tahun 1651. Pada tahun 1649, setelah berusia sepuh, Mas Tampauna bertapa di hutan Kedaung menjadi begawan. Setelah Mas Tampauna menjadi begawan, pemerintahan digantikan oleh putranya yakni Tawang Alun pada tahun 1652. Menurut cerita, raja ini melakukan semedi dan mempunyai gelar baru, Begawan Bayu. Di tempat bertapanya, ia mendapat petunjuk untuk berjalan ngalor wetan, bila ada macan putih. Ia pun harus duduk di atas macan putih, dan mengikuti perjalanan macan putih tersebut menuju hutan Sudimara, Sudimoro. Tawang Alun lalu mengelilingi hutan seluas 4 km. Tempat itulah yang selanjutnya dijadikan pusat pemerintahan dan diberi nama Keraton Macan Putih, tahun 1655. Ketika di bawah kepemimpinan Raja Tawang Alun atau Sinuhun Macan Putih, Blambangan berusaha melepaskan diri dari Mataram. Tulisan Raffles 2008/511 menerangkan bahwa pada 1659 Masehi atau 1585 Saka, Raja Blambangan yang baru dilantik, tidak disebut namanya, dengan dibantu angkatan perang dari Bali, kembali melakukan pemberontakan. Susuhunan Amangkurat pertama, Sunan Tegal Arum, pengganti Sultan Agung dari Mataram, lalu mengirimkan pasukannya untuk mengatasi pemberontakan Laskar Blambangan Bali ini, dan berhasil menguasai ibu kota Blambangan. Diberitakan, Raja Blambangan, yang dipastikan adalah Tawang Alun, dan para pengikutnya melarikan diri ke Bali. Sementara itu, pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Wiraguna, terserang wabah penyakit yang memaksa dirinya menarik pasukannya kembali. Mendengar itu, Amangkurat memutuskan untuk menghukum Sang Tumenggung dengan alasan hendak memberontak. Pada masa Tawang Alun memerintah, wilayah kekuasaan Blambangan meliputi Jember, Lumajang, Situbondo. Dikisahkan bahwa Raja Tawang Alun berwawasan terbuka, karena meski merupakan penganut Hindu yang taat, raja ini tidak melarang komunitas Islam berkembang. Yang menjadi fokusnya adalah, bagaimana caranya melawan arus dominasi asing. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.